Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pekalongan, yang saya hormati pula Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Pekalongan, dan yang saya banggakan pula rekan-rekan mahasiswa Universitas Pekalongan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berdiskusi dan bersilaturahmi dalam acara seminar pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Di mana di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu orasi ilmiah dengan judul Kajian Nilai-Nilai Transendensi dan Humanisasi pada Novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sastra profetik merupakan sastra yang terlibat dalam sejarah kemanusiaan, dan ia hanya dapat berfungsi bila ia sanggup memandang realitas dari satu jarak. Menurut Kunto Wijoyo, sastra profetik merupakan sastra yang berjiwa transendental serta sofistik, karena mengangkat nilai-nilai kehidupan, tetapi juga memiliki kesempatan kenabian. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa novel Hafalan Sholat Delisa menggambarkan seorang gadis kecil yang harus ditinggal oleh ibu dan saudara-saudara perempuannya. Novel ini dilatar belakangi oleh kisah pilu terjadinya bencana tsunami pada Desember tahun 2004 silam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berorasi membahas tuntas tentang isi dari novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie yang mencakup dua aspek, yaitu nilai transendensi dan nilai humanisasi. Sebelum menjerumus lebih dalam tentang nilai yang terkandung dalam novel Hafalan Sholat Delisa, saya akan memaparkan sedikit tentang nilai humanisasi menurut Kunto Wijoyo. Jadi, humanisasi menurut Kunto Wijoyo yaitu memanusiakan manusia, atau biasa sering juga disebut dengan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia sangat berperan penting dalam kehidupan. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri, dan manusia sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Nilai yang terkandung dalam humanisasi dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie yaitu antara lain yang pertama tolong menolong, yang kedua kepedulian terhadap sesama, dan yang ketiga gotong royong. Sebagaimana dengan nilai transendensi dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie, transendensi merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan antara lain yang tertuang dalam Hafalan Sholat Delisa yaitu yang pertama akidah atau iman. Contohnya iman kepada Allah, dan yang kedua syariah atau ibadah. Contohnya sholat atau berdoa kepada Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita mengetahui bahwa novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie merupakan film yang menggunakan genre religi. Banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil dari film ini. Terdapat dua nilai keprofetikan yang terkandung dalam novel Hafalan Sholat Delisa, yaitu yang pertama nilai profetik berupa humanisasi, dan yang kedua nilai profetik berupa transendensi. Yang pertama, saya akan membahas tentang nilai profetik berupa humanisasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita mengetahui bahwa Amar Ma'ruf menjelaskan humanisasi merupakan proses memanusiakan manusia, memperlakukan manusia sesuai dengan fitrahnya melalui spirit atau semangat untuk mengejar dan belajar yang harus dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik. Selain itu, humanisasi juga merupakan hubungan manusia dengan manusia yang sangat berperan penting dalam kehidupan. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nilai-nilai yang terkandung yaitu tolong-menolong, kepedulian terhadap sesama, dan gotong royong. Hal ini akan dibahas dalam novel Hafalan Sholat Delisa sebagai berikut. Yang pertama, wujud sikap tolong-menolong. Sikap hidup tolong-menolong dapat diwujudkan terciptanya kedamaian bagi umat manusia. Definisi tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Islam sangat memperhatikan dimensi horizontal antar manusia. Hubungan manusia dengan manusia antara lain ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong.
Dalam novel hafalan sholat Delisa, sikap tolong-menolong ini tertuang dalam kutipan sebagai berikut. Sersan Ahmed dengan tampang dingin menatap tajam seluruh anak buahnya. Tugas mereka berbeda sekali hari ini. Tidak menyerbu musuh, tidak menghabisi benteng kokoh pertahanan penjahat, tidak juga melululantakan gedung-gedung yang dianggap gerbong mafia narkoba Amerika Selatan. Kutipan ini diambil dari halaman 99 sampai dengan 100 dalam novel hafalan sholat Delisa. Kemudian yang kedua yaitu wujud kepedulian terhadap sesama. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang memiliki kepedulian terhadap suatu bermakna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah konteks pergaulan manusia dengan menanggung segala resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam novel hafalan sholat Delisa, sikap kepedulian terhadap sesama ini tertuang dalam kutipan sebagai berikut. Anak-anak tersebut masuk kelas, Umi menunggu dari luar, berbincang dengan Umi Tiur, menanyakan kesehatannya, menyajikan dan menyuruh Fatimah untuk mengantarkan sweater tebal untuk Umi Tiur. Kutipan ini tertuang dalam halaman 64-65 novel hafalan sholat Delisa. Yang terakhir, wujud sikap gotong royong. Pasti hadirin sekalian sudah mengetahui kan apa itu tentang gotong royong. Jadi gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Adapun kutipan dalam novel hafalan sholat Delisa sebagai berikut. Teku Dian, Koh Acan, dan beberapa penduduk lain juga melakukan hal yang sama seperti Abi, bergotong royong membangun rumah mereka kembali. Hadirin sekalian yang berbahagia, nilai profetik yang kedua yaitu nilai profetik berupa transendensi. Baik, sebelum mengarah penjelasan lebih dalam tentang transendensi, alangkah baiknya kita mengerti apa itu tentang transendensi. Jadi transendensi merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Artinya dalam novel hafalan sholat Delisa karya Terelie, nilai hubungan manusia dengan Tuhan tersebut dapat dilihat melalui tindakan dan perilaku para tokoh dalam menjalani kehidupannya. Nilai-nilai tersebut yaitu akidah atau iman dan syariah atau ibadah. Yang pertama ada akidah atau iman. Di dalam akidah atau iman sendiri meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Sedangkan syariah atau ibadah meliputi perintah mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah. Yang pertama ada iman kepada Allah, merupakan ajaran yang paling pokok untuk mendasari seluruh ajaran Islam. Dalam novel ini terdapat keimanan kepada Allah yang tertuang dalam bacaan Bismillah. Bacaan Bismillah sangat mudah diucapkan, akan tetapi keistimewaannya dan keutamanya sangat besar. Dalam novel hafalan sholat Delisa tertuang kutipan yaitu Delisa mendekati Umi, membuka setorannya pagi ini. Umi menunggu Delisa mulai membaca ta'awud dan Bismillah pelan sambil memperbaiki kerudung birunya. Kutipan ini tertuang dalam novel hafalan sholat Delisa halaman 6. Ya, di sini saya akan menjelaskan maksud dari kutipan yang barusan saya jelaskan. Kutipan di atas melukiskan seorang anak yang bernama Delisa mencoba untuk memenuhi kewajibannya mengaji atau membaca Al-Quran yang didampingi oleh ibunya. Kata membuka setorannya dalam kutipan di atas memiliki makna sebelumnya. Kata tersebut bukanlah memiliki makna material atau uang, tetapi suatu kewajiban melanjutkan membaca Al-Quran yang belum tuntas dibimbing ibu pada pagi hari. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Seorang mukmin harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat tidak pernah tidur dan tidak pernah makan dan minum, yang selalu bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Ajaran keimanan kepada malaikat dalam novel hafalan sholat Delisa tertuang dalam dialog sebagai berikut. Nanti bangunnya insya Allah enggak susah lagi. Ada malaikat yang membangunkan Delisa. Kutipan tersebut tertuang dalam halaman 7. Kemudian yang keempat ada iman kepada Rasul. Seorang muslim harus beriman kepada Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Seorang muslim juga wajib membenarkan semua Rasul dan sifat kelebihan dan keistimewaannya. Dalam novel hafalan sholat Delisa tertuang kutipan sebagai berikut. Sekarang Ustadz sedang bercerita bagaimana khusyuknya sholat Rasul dan sahabat-sahabatnya dulu. Kutipan ini tertuang dalam novel halaman 40.
Kutipan di atas melukiskan seorang ustadz mengajarkan murid-muridnya tentang ketaatan dan menjalankan perintah Tuhan dengan cara menceritakan Rasul dan sahabat-sahabatnya pada saat menjalankan sholat. Kemudian yang terakhir ada iman kepada hari akhir. Takdir atau ketentuan Allah atas hambanya dalam Islam menempati posisi natural karena termasuk salah satu rukun iman. Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi di dunia dan akhirat. Tiada yang tersembunyi dari Allah, sekalipun itu belum terjadi. Percaya kepada takdir dalam novel hafalan sholat Dalisa terdapat dalam penggalan dialog sebagai berikut. Prajurit Smith mengerti, tidak ada gunanya menyesali semua takdir Tuhan atas anak dan istrinya. Tak ada gunanya menyalahkan diri sendiri atas kejadian tersebut, apalagi sumpah serapah dan berbagai kemarahan-kemarahan yang tidak jelas lainnya. Kutipan ini tertuang dalam novel hafalan sholat Dalisa halaman 113 sampai dengan 114. Kutipan di atas melukiskan seorang prajurit Smith sadar bahwa dia tidak boleh mengingkari takdir. Dia yang sebelumnya membenci takdir hidupnya atas kehilangan anak dan istrinya menjadi percaya bahwa itu semua adalah takdir yang telah digariskan Tuhan kepadanya. Kemudian yang kedua ada syariah atau ibadah. Dan syariah Islam atau ibadah adalah tata cara peraturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah atau ibadah dalam novel hafalan sholat Dalisa karya Terelie terdapat kutipan dialog sebagai berikut. Dalisa bangun, subuh Fatimah sulung berumur 15 tahun membelai lembut pipi Dalisa tersenyum berbisik. Kutipan tersebut tertuang dalam novel hafalan sholat Dalisa halaman 2. Maksud dari kutipan yang barusan saya sampaikan adalah seorang kakak mengajak adiknya untuk beribadah, yaitu mengerjakan sholat subuh dengan cara membangunkan secara perlahan. Baik, kesimpulannya akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, Terelie merupakan penulis novel asal dari pedalaman Sumatera, tepatnya Sumatera Selatan, dan ia merupakan berasal dari keluarga petani. Kemudian yang kedua ada novel hafalan sholat Dalisa, merupakan novel yang bercerita tentang sosok gadis kecil yang ditinggal oleh ibu dan saudara-saudara perempuannya. Ia ditinggal oleh keluarganya untuk selama-lamanya karena terjadinya bencana tsunami yang sangat dahsyat di Aceh pada Desember tahun 2004, di mana bencana tersebut mengakibatkan kota Aceh lumpuh untuk sementara waktu. Yang ketiga, terdapat dua nilai keprofetikan dalam novel hafalan sholat Dalisa, yakni nilai profetik humanisasi dan nilai profetik transendensi, yang artinya hubungan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Hadirin sekalian yang berbahagia, tiba saatnya di penghujung acara. Demikianlah orasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang telah saya sampaikan dapat memberikan motivasi serta manfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya, sekaligus mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kelebihannya. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.